Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, nama saya Erna Dwi Jayanti. Saya guru kelas dari SD Negeri Tambak Sari 04, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, dengan fasilitator Ibu Yunita Timbani dan pengajar praktik Bapak Imam Herianto. Pada aksi nyata modul 1.4 ini ada dua fokus kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Kedua, diseminasi budaya positif. Keduanya dilaksanakan di SD Negeri Tambak Sari 04, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Adapun latar belakang dilaksanakannya aksi nyata ini adalah budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi efektif. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik tanpa takut akan hukuman atau mengharapkan hadiah. Sikap mereka berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tujuan aksi nyata dari membuat keyakinan kelas adalah dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid, diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, sehingga tercipta disiplin positif di sekolah. Adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Tujuan lainnya adalah mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik
dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide gagasan. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif. Murid menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan, membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada diri murid melalui kebiasaan-kebiasaan baik, berperilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, baik guru dan murid. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur aksi nyata membuat keyakinan kelas. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu murid memiliki karakter yang baik, murid merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid mampu menerapkan serta menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Pada kegiatan kedua yaitu diseminasi, bertujuan untuk agar rekan guru memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru dan kepala sekolah termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, memberikan pemahaman teori 5 posisi kontrol, memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sedangkan tolak ukur kegiatan diseminasi adalah peserta mengimbasan bersemangat mengikuti kegiatan. Peserta memiliki keseriusan dalam kegiatan pengimbasan. Pemahaman peserta tentang konsep budaya positif sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah muncul dan meningkat. Peserta memiliki komitmen untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun sekolah berdasarkan langkah-langkah yang telah dipelajari. Wali kelas dan semua peserta didik di kelasnya mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta memahami dan dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, berkoordinasi dan meminta dukungan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata disiplin positif. Kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. 3. Mendesain keyakinan kelas untuk dicetak. 4. Pencetakan poster keyakinan kelas. 5. Penandatanganan dan penempelan keyakinan kelas. 6. Refleksi dan tindak lanjut. 7. Berbagi praktik baik dengan rekan guru. 8. Menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan di sekolah. Dukungan yang diharapkan adalah 1. Dukungan dan izin dari kepala sekolah. 2. Dukungan dan peran aktif dari murid di kelas dalam menyusun keyakinan kelas dan berkomitmen untuk melaksanakannya bersama secara konsisten. 3. Dukungan dari rekan guru dan seluruh warga sekolah untuk penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan disiplin positif melalui peran guru sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. 4. Dukungan sarana dan prasarana untuk sosialisasi dan membuat poster keyakinan kelas. Dan kelima, dukungan orang tua wali untuk turut memantau disiplin positif anak di rumah. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas
yang dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Tambak Sari 04, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Tambak Sari 04, yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Tambak Sari 04, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Elma Wijayati selaku CGP Angkatan 10. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Sari 04 kepada Bapak Suwardi SPD. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Alhamdulillah pada seluruh Dewan Guru yang kami hormati, sebelum saya sedikit menyampaikan amanat pada siang hari ini dalam masa CGP, adalah kita senantiasa selalu mengingatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang diberikan karena kita selain ayah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD kita, yaitu Ibu Elma Wijayati SPD. Semoga acara ini akan berjalan lancar dan menjadi ajang silaturahmi dan menuju kebaikan untuk kita semua. Allahumma sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang kita selamatkan di dalam akhir. Bapak Ibu Guru yang berhati, untuk amanat pagi hari ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu Guru yang telah hadir memenuhi undangan dari Bu Ena selaku calon guru penggerak untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Walaupun kegiatan pada hari ini yang harus kita lakukan karena sudah di akhir tahun, tapi tidak apa, yang ini kegiatan ini bisa berjalan dan semua kegiatan di sekolah juga berjalan dengan lancar tanpa ada ekses kepada kita semuanya. Selanjutnya untuk kegiatan diseminasi budaya positif
yang disampaikan monggo nanti untuk yang akan disampaikan Bu Ena untuk bisa kita cermati bersama apa itu diseminasi budaya positif. Nah itu artinya sih jenenge budaya positif ya, artinya barang main di sekolah, barang sing apik-apik untuk kita laksanakan bareng-bareng di sekolah. Baik itu di sekolah dilaksanakan oleh siswa, oleh wali murid, oleh lingkungan sekolah maupun apalagi oleh guru selaku pendidik yang ada di sekolah. Nomor ini diseminasi budaya positif mungkin sudah kita laksanakan kesehariannya, tapi kita belum tahu yang barang benar atau tapi yang jelas kita kalau sih barang benar dilaksanakan di sekolah yaitu budaya positif caranya tapi ini cara CGP orang pas ya mau diluruskan. Jadi contoh budaya salam di pagi hari, budaya mengucapkan salam, budaya nulungi bocah tiba, budaya di depan jalan ada motor bekas di menabal, ini main budaya positif, nek duit budaya nyamuni gurunya nek duit kan kayak gitu. Nah, itu budaya positif. Ya, jadi mohon budaya positif ini untuk bisa kita laksanakan kesehariannya minimal kita sudah melaksanakan ada beberapa yang kita lakukan keseharian setiap hari dilaksanakan. Apalagi kepada Bapak Ibu guru yang melaksanakan piket gasing itu adalah budaya salam, sapa dan senyum itu di pagi hari sangat penting. Karena apa? Karena anak datang di pagi hari dengan wali murid kadang-kadang itu wali murid yang lembut mungkin kesuka rumah lagi masak, bocah yang lucu juga bisa kesuka cintaan. Tapi kalau sampai di sekolah nanti gurunya guyu mungkin akan menjadi obat kepada wali murid bahwa pulang sekolah ternyata main aku jujur sekolah biasa senang sekolah gurunya kesik-kesik tapi pak gurunya yang ngomong sing dua ya apa gitu. Jadi itu saja. Jadi monggo untuk budaya positif ini kita laksanakan dengan sesuai kesadaran dan keikhlasan kita bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena saya ada acara lagi di SD Bojongosari 01 yaitu acara pelepasan. Nanti saya langsung pamit gitu apa ya. Langsung pamit karena ditunggu jam 9. Sekian kami akhiri yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPD atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bu Erna Dwijayati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Tamarsari 04, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Tamarsari 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan sampainya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya laksanakan untuk memenuhi salah satu tugas yaitu aksi nyata di modul 1.4. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini di budaya positif di sekolah ini nanti kita sharing ya, bukan saya menggurui atau saya sok pintar kayak gitu, tapi kita belajar bersama. Setuju? Ya, langsung saja. Tujuan diseminasi
konsep budaya Diri Hajar Dewantoro yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan refleksi tentang praktik disiplin di dalam sekolah. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nopo boten? Yang setuju tunjuk tangan. Cung. Setuju. Oke, berarti yang lain tidak setuju. Yang kedua, apa? Nanti kita biar tahu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo boten? Tidak. Ya, yang tidak cung. Oke, tidak apa-apa. Bu Elis dan Pak Putri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nopo boten Pak? Bu. Yang setuju, sekarang yang setuju cung. Perasaan. Gak apa-apa. Mari kita cari tahu bersama. Topik dalam budaya positif kali ini yang saya paparkan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebenarnya itu anak-anak itu dari lahir sudah memiliki kodrat alam ya. Nah di sini nanti guru, kalau dulu kan kita anak-anak itu seperti sebelum sekolah itu seperti selembar kertas putih yang bersih yang masih kosong seperti itu nggih. Ternyata tidak Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu anak-anak sebenarnya sudah kertas yang sudah ada garis-garis tipisnya. Nah, kita sebagai guru itu hanya tinggal menebalkan seperti itu. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini secara tidak langsung di sekolah kita memang sudah dilaksanakan, okay, betul. Apa saja nggih, Bu Nurul? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Iya, 5S. Ada lagi kebiasaan budaya positif di sekolah kita, Bu Dwi? Kegiatan religius, ya kebiasaan pagi membaca Asmaul Husna. Betul sekali, terima kasih Bu Dwi dan Bu Nurul. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma teori kontrol di sini ilusi guru mengontrol
mengontrol murid. Jadi di sini kalau siswa tidak mengerjakan tugas nanti bisa dimarahin guru seperti itu. Saya mengerjakan lah, biar saya bisa tidak dimarahin guru. Nah, itu salah satu contoh guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti, ayolah, nak, kamu belajar yang dia kerjakan PR kamu apa, kamu tidak kasihan sama bu guru sudah capek-capek. Itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya yang udah pada besar-besar seringnya memaksa seperti itu ya. Nah, coba Bapak Ibu, sekarang kita praktekkan. Bapak Ibu sekarang coba bermain cobalah buka. Nanti Bu Dwi kalau nggak ada pasangannya dengan saya. Begini, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, dikepalkan, tangannya dikepalkan. Oke, sekarang Bapak Ibu coba bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya ya, bisa dengan menggelitik, boleh, direbus, boleh, atau dengan diiming-imingi uang juga boleh. Coba yuk kita lakukan yuk. Dikasih uang mau itu namanya. Nah, dari situ ya sudah. Dari situ coba, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Membuka apa enggak tadi? Tidak berhasil ya. Kenapa? Kenapa kok tidak? Tidak mau dibuka. Ini sangat berharga, makanya nggak boleh lepas. Nah, gue pun tapi ini sangat berharga buat saya. Oke, itu sangat berharga untuk Pak Kris. Jadinya Pak Kris tidak melepaskan batu-batu itu untuk gubernur. Tidak apa-apa. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan kita siapa? Ini siapa ini? Yang mengontrol biar ini terlepas apa enggak? Siapa? Diri sendiri. Ya betul, diri sendiri. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup. Mungkin kalau itu sesuatu yang misal yang digenggam Bu Elis itu emas cuman seberat 1 gram. Ini sama Pak Rudi uangnya 5 juta. Ya sama Bu Elis diberikan apa enggak Bu Elis? Dengan senang hati. Ya betul. Nah, itu tergantung pada diri kita ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Siapa tahu Bu Elisnya tidak memberikan karena itu pemberian suami. Iya. Mau dibayar sampai 5 juta sama Bu Elis juga tidak diberikan. Selanjutnya, makna disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi itu sebenarnya disiplin itu seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain atau iming-iming dari orang lain. Di sini disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Fraser itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju napa mboten? Iya, seperti tadi ya, yang kepala tangan itu. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, pasti kita memiliki tujuan. Betul apa betul? Nah, di sini ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar diri kita. Itu biasanya motivasi untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Di situ nanti ada segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan yang salah ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ya, jadi perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Apa yang kita lakukan, perilaku apa yang kita buat pasti memiliki tujuan. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan di setiap anak di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja? Mulia, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ya itu ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila, dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dunia ini, seperti kesehatan, kesenangan, keselamatan, itu juga
juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau misal seperti anak-anak nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas dari guru, nanti saya akan dihukum. Seperti itu. Nah, itu jadi motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, saat kita meminta anak-anak mengerjakan tugas, kayak di kelas rendah biasanya nanti siapa yang bisa dapat nilai 100, kita kasih bintang seperti itu ya. Nah, itu termasuk untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka saya mengerjakan biar dapat nilai 100 biar saya bisa mendapatkan bintang dari bu guru. Nah, itu adalah motivasi eksternal dari bu gurunya kan ya. Itu jadinya anak-anak termotivasi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misal, saya mengerjakan ini untuk apa? Untuk biar saya di alam guru. Itu berarti termasuknya apa? Mendapatkan imbalan. Atau nanti biar nggak didenda sama bu guru. Itu berarti termasuk hukuman. Kalau yang untuk menghargai diri sendiri itu saya ingin mengerjakan tugas ini biar saya nilainya bagus, biar saya betul sekali Bu Dwi. Jadi punya tujuan biar saya punya nilainya bagus, biar bisa naik kelas, biar bisa peringkat, misal seperti itu. Itu motivasi dari diri sendiri. Nah, itu adalah tujuan disiplin positif. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga taat buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya terlepas dari perintah, misal sama Pak pengawas dikerjakan pembuatan modul ajarnya. Nah, di sini kita mengerjakannya tanpa tidak diperintah sama Pak pengawas karena kita kan kita punya tujuan yaitu mendidik anak-anak. Jadi kita harus punya pegangan untuk membuat modul ajar. Nah, di sini kita juga menyemangati diri sendiri seperti itu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi saat kita memberi penghargaan kepada anak itu kita termasuk menghukum anak tersebut. Itu dapat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, jadi kalau anak misal diberi bintang tadi, dia semangat terus belajarnya. Tapi jangka panjangnya, kalau Pak gurunya nggak mau berbikin bintang, tidak mau berbikin sesuatu yang buat untuk anak itu, nanti anak itu akan menjadi malas. Jadi nggak asik, nggak ada imbalannya dari Pak guru, Bu guru seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi kalau kita mendapatkan imbalan itu, anak mendapatkan imbalan itu termasuk hukuman, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas itu seperti, jadi anak sudah tidak ada imbalan dari Pak guru, Bu guru, jadi anak
kualitasnya jadi menurunlah biarlah nilai saya jelek saja seperti teman-teman yang lain. Saya juga nggak dapat imbalan dari Pak Guru, nggak dapat penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, jadi anak tidak kreatif, ya. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik yang tadinya dia sudah bertekad, saya ingin belajar biar saya nilainya bagus, biar saya berperingkat seperti itu, menjadi berkurang. Nah, bentuk program kebajikan, apresiasi jika anak melakukan sesuatu itu dengan apresiasi saja, beri dukungan secara khusus, bagus, kamu sudah pintar, terima kasih, misal seperti itu. Atau jika melihat anak menolong temannya, kita beri apresiasi, terima kasih, kamu sudah mau menolong teman kamu hebat, seperti itu. Kita hanya memberikan apresiasi. Itu dalam secara khusus, pribadi, atau semua teman-temannya juga bisa memberikan apresiasi. Kemudian dilakukan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, di sini ini contoh kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa, rasa empatimu besar sekali saat kamu menolong murid baru di kelas kita, itu seperti itu. Itu adalah contoh pengakuan apresiasi nilai kebajikan. Selanjutnya kita ice breaking dulu, biar nggak ngantuk ya Pak Kris. Yuk berdiri Bapak Ibu. Ini untuk melatih konsentrasi kita loh, biar nggak ngantuk. Ayo digeser. Lebih cepat. Siap, lebih cepat lagi. Siap, tambah semangat. Itu lama-lama banter Pak Kris, berarti biar kita konsentrasinya ditambah, biar nggak ngantuk. Selanjutnya, tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak terlambat ke sekolah. Ada yang pernah seperti itu? Ada, Bu Elis. Kenapa Bu Elis? Ya, tujuannya biar murid menjadi cerdas.
tujuannya biar murid menjadi juara. Itu melakukan apa itu? Menulis alamat. Nah, ya. Terima kasih Bu Elis. Nah, ternyata itu termasuk hukuman Bu Elis. Iya, jadi selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah karena telat. Aku ini ya. Ya lapangan sekolah tidak pernah. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak pernah. Itu termasuk hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Jadi perbedaannya dalam iya, suruh bertanggung jawab kata Bu Guru karena kertas tugas temannya dicoret-coret, jadi sama Bu gurunya yuk tanggung jawab menggantikan kertas tugasnya teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini maksudnya murid disuruh melepas sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam itu juga termasuk hukuman. Jadi nggak ada hubungannya kalau hubungan itu ya. Kemudian yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Bedanya dengan lari mengelilingi lapangan basket saat pelajaran PJOK ini dengan murid diminta untuk push up, itu bedanya kalau ini pelajaran PJOK konsekuensinya lari mengelilingi lapangan. Tapi kalau ini iya. Tapi kan karena ini tidak ada hubungannya, karena tidak memakai masker Pak Guru. Ada hubungannya nggak sih? Nggak pakai masker, malah suruh keliling lapangan, suruh push up. Kan tidak ada hubungannya. Nah itu termasuk hukuman. Selanjutnya di teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi ini, di sini ada 3 kolom Bapak Ibu. Terlihat napa mboten nggih? Terlihat? Yang pertama hukuman. Ya. Nah, di sini identitas gagal itu adalah hukuman. Identitas sukses itu ada di konsekuensi dan restitusi. Tapi untuk konsekuensi itu sifatnya masih netral ya. Sedangkan restitusi itu positif. Hukuman itu contohnya di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Bisa dibaca Bapak Ibu, coba dibaca dulu sebentar ya. Jadi kalau hukuman membuat siswa tidak nyaman, kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi jangkanya pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid atau anak akan membenci peraturan Bapak Ibu. Kalau dihukum terus menerus, pasti anak akan jadi benci seperti itu ya, marah. Nah, sedangkan konsekuensi itu anak menghormati peraturan. Ya ini peraturan kita seperti itu. Peraturan dari sekolah bisa seperti itu. Yang kemudian restitusi itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi karena sudah punya peraturan yang dibuat bersama-sama, jadi tidak hanya gurunya saja atau sekolahnya saja, tapi anak-anak juga ikut membuat peraturan itu. Jadi anak lebih menghormati
jati dirinya orang lain. Nah, berdasarkan bagian di atas, yang pertama hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu termasuk hukuman tidak terencana. Jadi saat kita sedang mengajar, tiba-tiba ada anak yang terlambat sama kita, yaudah kamu ibu hukum, lari keliling lapangan karena terlambat, seperti itu. Itu termasuk tidak terencana, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati sama anak-anak, tapi bentuknya itu konsekuensinya dibuat oleh bu gurunya, pak gurunya, atau sekolahnya. Contoh, anak-anak kalau kita buat kesepakatan ya, kalau tidak mengerjakan PR kita denda 2.000. Nah, itu kan kesepakatannya sama anak memang, tapi guru yang memilihkan, seperti itu nggih. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti di sini anak-anak itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi dia harus tahu kenapa dia seperti ini. Kemudian juga ada keyakinan pada diri si anak dengan sekolah atau guru. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tidak diminta untuk menebus kesalahannya, tapi dia belajar untuk dari kesalahan itu apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih alasannya kamu melakukan seperti ini? Apa sih alasannya kamu tidak mengerjakan PR? Nah, itu pasti anak punya alasan tersendiri. Jangan tiba-tiba langsung dihukum, kamu tidak mengerjakan PR, denda 5.000. Seperti itu. Oke. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini karakternya yang akan kita bentuk, bukan tindakan. Fokusnya pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada jika memiliki peraturan di kelas. Peraturan kelas itu dibuat bersama-sama warga di kelas. Nah, berdasarkan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya nilai-nilainya universal, secara umum garis besar. Kalau peraturan sudah bermacam-macam. Kemudian dari keyakinan kelas ini, misal dari kelas 6 sudah memiliki keyakinan kelas, kemudian sama bu guru kelas 6 disebarkan ke kelas-kelas yang lain agar semua kelas memiliki keyakinan kelas. Jadilah lingkungan yang positif. Di sekolah kita, jika keyakinan kelas itu kita laksanakan di setiap kelas dan bersama-sama secara konsisten di lingkungan kita, semua akan menciptakan budaya yang positif. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi diri dalam diri, bukan dari faktor ekstrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan
peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu isinya tentang nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang Bu Dwi sudah katakan, ada mandiri, gotong royong, atau yang lainnya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terlepas dari suku, negara, bahasa, seperti itu. Nah, di sini ada dua tabel yang pertama ini yang termasuk peraturan, yang kedua ini keyakinan kelas. Perhatikan di sini Bapak Ibu, kelihatan ya? Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hingga jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Peraturan biasanya itu dibuatnya oleh guru, bersifat satu arah, jadi kayak konsekuensi ya, itu peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu perhatikan, yang warna hijau atau putih yang keyakinan kelas? Yang apa? Putih. Kenapa alasannya kenapa Pak Kris yang putih? Ya, yang putih sebagai contoh kami murid saling menyayangi ini masih bersifat universal. Saling menyayangi itu masih bersifat universal. Semangat juga masih universal. Jadi masih itu tadi masih bersifat universal yang masih bisa dijabarkan dalam sebuah aturan. Dan aturan yang dijabarkan tadi tanpa ditulis pun sudah dikerjakan. Ya, terima kasih Pak Kris. Ada yang berbeda Bu? Ibu-ibu nggak sudah sepakat nih bahwa keyakinan kelas itu yang putih. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini ada kata-kata nilai-nilai universalnya ini sudah kelihatan, saling menyayangi, semangat, peduli, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas. Secara umum yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi apa saja sih peraturan yang perlu kita sepakati? Itu nanti anak-anak dengan Bapak Ibu gurunya itu membuat menuliskan ya di sticky note bisa atau di kertas, nanti pendapat-pendapat mereka tertuang di situ. Kemudian kita mencatat semua masukan dari para murid atau guru, kemudian di kertas ya biar kelihatan. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif ya, tidaknya itu negatif. Jadi kita buat positif menjadi membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tidak satu pihak, bukan hanya gurunya saja, tapi dengan siswanya. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas sekolah, dan selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang bisa terlihat oleh semua warga di kelas atau warga sekolah.
Itu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah membuat rancangan untuk pembentukan keyakinan kelas dengan di sini berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian sosialisasikan kepada anak-anak dalam membuat keyakinan kelas, kemudian kita mendesain keyakinan kelas untuk dicetak. Yang keempat, penandatanganan dan penempelan keyakinan kelas, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya berbagi praktik baik dengan rekan guru sekarang ini, kemudian menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini contohnya kemarin, kemudian di sini keyakinan kelasnya dibuat bersama-sama di kelas 5 kemarin. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya kita semua pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Coba Bapak Ibu perhatikan cerita di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Dari cerita ini, kebutuhan dasar apa yang Doni butuhkan? Kasih sayang. Perhatian, kasih sayang. Kasih sayang. Rasa diterima. Terima kasih. Nah, kenapa rasa kasih sayangnya menurut Bu Mima itu yang seperti apa sih yang Doni lakukan? Mungkin karena Doni tidak dibekali oleh orang tuanya, jadi dia meminta kepada temannya lain. Terima kasih Bu Mima, betul. Itu kalau itu berarti meminta bekal temannya karena tidak dibekali, gitu. Itu berarti merupakan contoh bertahan hidup Bu Mima. Iya. Jadi karena Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi Doni minta makan siangnya teman dia, itu Tuhan bertahan hidup. Yang kalau Doni dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, itu adalah kasih sayang, rasa diterima sama teman dia. Jadi merasa diterima oleh teman-teman. Selanjutnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Iya, itu jadi merasa jadi pengakuan gitu. Aku si Doni, gue mesti pada wedi kalau aku, misal seperti itu. Itu karena dia merasa berkuasa, biar teman-temannya mengakui, ih Doni si iya betul seperti itu. Selanjutnya, jika Doni dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, mie terus. Ibunya masak akunnya bekalnya mie, goreng,
telur omelet yang dalamnya mie, itu kan mie terus, jadi dia bosan. Nah itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Sekali-kali ganti ayam apa gimana, seperti itu. Selanjutnya, karena kalau alasan Doni itu karena dia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, itu merupakan kesenangan. Jadi Doni itu butuh kesenangan. Dia mempunyai ide melakukan tindakan usil kepada temannya. Jadi dia merasa iseng aja menikmati ekspresi teman-teman yang pada marah-marah seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Berikut ini contoh posisi kontrol guru Bapak Ibu, monggo diperhatikan. Bentar. Sini kamu. Dasar pemalas. Gak si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu boleh lapangan basket. 2 kali. Saya harus bermakan nasi, Bu. Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu barusan posisi penghukum ya. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti yang jadi bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu ya bisa suka kamu. Duh, gimana ini? Terus sekarang ini tulis apa yang aku absen? Ini aku tulis berita apa tuh? Coba. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan ikut-ikutan lagi ya. Kamu tak lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini di anak merasa bersalah sekali nih Bapak Ibu. Selanjutnya ada posisi Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi
Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi biar bisa kencang tetap gantung ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini posisi teman ya. Yang terakhir posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu terlambat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Sudah ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah bersama kami. Sekarang kalau kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer. Kemudian Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu pernah melakukan di posisi kontrol yang mana ini? Bu Eris atau Akris monggo. Ya yang tadi kan yang hukum ya. Hukum biasanya ya supaya segera saja akan terlambat sudah kita disuruh berdiri di depan kelas mengakui keterlambatan. Setelah itu ya sebagai temannya mempertanyakan aja kenapa. Yang lain, kalau Bu Dwi ada nggak? Apa Bu Mima? Pernah dari 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu guru telah lihat, coba saya pernah seperti ini nggak sih? Di posisi mana sih saya ini? Coba Bu Dwi. Kalau saya lebih ke posisi teman karena usia anak udah dewasa di kelas 6, jadi kalau dihukum pun mereka nggak terbebani, mereka malah asik dihukum lari-lari, terus dihukum untuk membersihkan WC pun sudah pernah saya lakukan, tetap tidak jelas. Padahal tujuannya untuk mendisiplinkan, namun mereka merasa asik saja. Tapi kalau di posisi teman mereka lebih terbuka alasannya kenapa, dan di situ juga saya mengerti keadaan dan untuk selanjutnya juga mereka tidak mengulangi. Karena pada ketika murid saya namanya Imam itu terlambat, saya tanya kenapa, ternyata di rumah malah membantu orang tuanya untuk membersihkan kerjaan di rumah seperti itu. Jadi lebih ke posisi teman kalau saya sebagai guru di sini.
Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya Bu Dwi itu sudah melakukan posisi manajer loh Bu, tapi tidak mengidentifikasi ya. Maksud saya ambilkan identitas dulu, itu tidak langsung ke masalahnya, ya. Untuk memvalidasi masalah dan kemudian menanyakan keyakinannya si imam itu, ya. Ya, betul itu. Tadi posisi pemantau belum ya Bapak Ibu? Nah, ini terakhir posisi pemantau, coba Bapak Ibu akses mohon diklik. Nah, tengahnya ini posisi pemantau atau monitor. Bapak Ibu, Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Tahu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi di posisi pemantau juga tetap ada hukumannya, ya. Di sini perbedaannya penghukum pembuat merasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Yang pertama, kalau menghukum itu menghadip sambil menunduk-nunduk dan berkaca pinggang sambil membentak. Nah, biasanya hukumannya itu bisa fisik atau verbal. Dampaknya itu ternyata anak menjadi pendendam. Anak jadi pendendam, terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah itu suaranya tadi lembut ya, lembut terus tapi menyalahkan siswa, kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa berita. Ini loh, karena kamu guru jadi bingung mau gimana, misalnya seperti itu. Kemudian dampaknya pada siswa itu, siswa merasa bersalah karena guru bilang seperti itu tadi ya, merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Biasanya seperti itu. Selanjutnya posisi teman, guru itu bersikapnya ramah, cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Tapi dampaknya jadi apa? Murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Selanjutnya pemantau. Tadi pemantau nada bicara dan ekspresinya datar-datar saja, Kemudian identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi di video tadi kemarin itu nanti karena dihukumnya suruh mengerjakan tugas di jam istirahat karena dia terlambat, itu nanti dipantau sama bu gurunya. Kemudian dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Dan tidak sepenuhnya mandiri, itu untuk pemantau. Sedangkan yang terakhir, posisi manajer itu suaranya netral. Tercipta identitas positif atau berhasil. Mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya. Tadi kan ditanyakan keyakinan kelas mana yang Naren langgar seperti itu. Nah, dampaknya murid menjadi mandiri dan dia dapat memecahkan masalahnya sendiri, lebih percaya diri. Begitu, itu perbedaan dari penghukum hingga posisi manajer. Selanjutnya segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikannya penawaran ya, tawaran kita. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kata-kata guru dalam menstabilkan identitas itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Ih, guru nggak marah sama aku seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, seperti itu. Itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya kan setiap manusia pasti punya tujuan ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga menanyakan keyakinan ini, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati seperti itu. Jadi di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, kita hendaknya sudah memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemarin saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi pada 2 siswa. Ini di sini yang pertama anak tidak mengerjakan PR dan yang satu malah menggambar saat jam pelajaran matematika. Di sini skenarionya itu Amira pada saat jam pelajaran matematika, ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan latihan soal tentang pecahan. Tapi ternyata Amiranya asik menggambar. Nah, di situ saya melakukan segitiga restitusi. Kasus yang kedua itu Galih. Galih itu tidak mengerjakan PR. Kemudian sama saya dilakukan langkah segitiga restitusi. Nah, ini di sini contoh saat kegiatan pembelajaran yang Amira langgar. Sudah selesai mengerjakan matematikanya? Belum, baik. Amira sudah selesai. Sedang apa itu? Oh, menggambar ya. Teman-teman yang lain masih mengerjakan? Di sini saya yang pertama menstabilkan identitas dulu. Alasan kenapa Amira malah menggambar di saat jam matematika. Kalau ibu menggambar, karena memang setiap
Nah, di sini saya validasi tindakan yang salah. Alasan Amira menggambar ajaran matematika. Nah, ini saya kemudian menanyakan keyakinan. Saya diterima kembali ke diri saya dan membaca materi tersebut. Jadi, maksudnya bisa Lanjut, Pak. Sudah. Nah, yang kedua itu juga sama. Sudah. Ya, itu adalah contoh saya melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Demikian presentasi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Erna yang telah menyampaikan materinya. Secara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya seputar materi tadi yang disampaikan Bu Erna. Monggo, apa ada yang mau menambahkan Bapak Ibu guru? Monggo dipersilakan. Terima kasih. Saya mau memberi tanggapan dari pemaparan yang Bu Erna sampaikan. Saya menjadi tahu bahwa pemberian hukuman itu tidak efektif untuk merubah perilaku anak karena hukuman itu bersifat eksternal dan tidak berasal dari diri siswa itu. Nah, itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, ada yang lainnya mau menanggapi? Oke, saya mau menanggapi dari paparan Bu Erna tadi tentang budaya positif. Jadi saya tahu bahwa saya sebagai guru hendaknya bersikap sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman maupun pemantau. Terima kasih. Terima kasih pemberi. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan mengenai bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama membawa acara berlangsung banyak salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan diseminasi budaya positif, saya juga melaksanakan segitiga restitusi dan memaparkan koneksi antar materi dari budaya positif. Selamat menyaksikan.
Sudah selesai mengerjakan matematikanya? Belum, baik. Amira sudah selesai? Sudah. Sedang apa itu? Gambar. Oh, menggambar ya. Teman-teman yang lain masih mengerjakan? Nah, tahukah kamu mengapa ibu panggil kamu begini? Tahu, Bu. Karena saya menggambar di saat jam pelajaran matematika. Memangnya kamu sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Sambil menunggu teman selesai, saya jadi menggambar. Oh, kalau kamu melakukan hal itu tidak apa-apa, karena memang setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Teman kalian waktu itu juga ada yang pernah melakukan kegiatan di jam pelajaran, tapi kita bisa mencari solusi dari masalah ini. Iya, Bu. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa kamu menggambar ketika jam pelajaran matematika. Saya bosan, Bu, bingung mau ngapain karena sudah selesai mengerjakannya dan menunggu teman-teman selesai lama. Jadi saya menggambar saja karena saya suka menggambar. Oh, teman-teman kamu lama, jadi kamu bingung mau ngapain ya? Dan kamu suka menggambar. Baik, tidak apa-apa. Tapi apa Amira ingat kalau kita punya keyakinan kelas? Ingat, Bu, saya salah karena mengingkari keyakinan itu. Harusnya saya fokus dalam pembelajaran dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Oh, kira-kira kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik saat pelajaran itu apa yang akan Amira lakukan? Saya bisa memanfaatkan waktu dengan mengecek kembali pekerjaan saya dan mengecek dan membaca materi selanjutnya. Jadi, waktunya bisa untuk mengecek lagi dan membaca materi selanjutnya ya, bukan menggambar ya. Oke, bagus sekali Amira. Kamu telah menemukan solusi dari permasalahan kamu sendiri. Nah, selanjutnya, bukankah kamu suka menggambar? Iya, Bu. Kalau kamu suka menggambar, kamu bisa menggambar saat pelajaran SPDB atau mengikuti kelas ekstrakurikuler seni rupa di hari Sabtu ya. Baik, Bu, saya akan lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran dan akan mengikuti kelas seni rupa untuk menyalurkan hobi saya. Oke, kamu bisa menyalurkan hobi kamu dengan baik. Semangat, kamu hebat. Semangat belajar ya. Dan lain kali bertanggung jawab di kelas. Harus fokus dan tidak menggambar lagi ketika jam pelajaran matematika. Iya, Bu Guru, terima kasih. Terima kasih sekali. Sudah dibuka semua PR-nya anak-anak? Siapa yang sudah mengerjakan PR? Oh, sudah semua. Oke, baik, hebat sekali. Loh, Gali? Kenapa? Sudah mengerjakan PR belum? Oh, ya. Kamu tahu mengapa kamu diminta menghadap Bu Guru? Tahu, Bu, karena saya lupa tidak mengerjakan PR. Tidak apa-apa, semua orang juga pernah lupa. Ibu juga pernah lupa tidak membawa dompet saat akan berpergian. Gali, bisa sampai lupa tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Iya, Bu, kemarin saya pulang sekolah langsung pergi bermain. Kemudian malamnya saya kelelahan jadi langsung tidur. Oh, karena Gali kelelahan ya. Tapi jika tidak mengerjakan tugas, kira-kira apa tidak melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Keyakinan kelas mana yang Gali langgar? Yang bertanggung jawab dan disiplin waktu. Saya tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin waktu. Oh,
Jadi Galih menyadari nih kalau kurang bertanggung jawab dan tidak disiplin waktu. Lalu kira-kira kedepannya bagaimana ya untuk memperbaikinya? Saya sepulang sekolah kan terus mengerjakan tugas, setelah sampai rumah sholat, makan, terus mengerjakan tugas baru bermain, Bu. Oh begitu ya, jadi kamu setelah pulang sekolah sholat, terus makan, habis makan mengerjakan tugas, baru bermain ya. Tapi jangan lupa, kamu harus tetap mengaji ya. Sekarang Galih sudah hebat, sudah bisa memecahkan permasalahan Galih sendiri. Jadi mulai kapan ini? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini akan? Mulai hari ini saya akan jadi siswa yang lebih bertanggung jawab dan disiplin waktu. Ya hebat, pintar sekali Galih. Kalau mulai hari ini Galih mau disiplin waktu dan bertanggung jawab, akan menjadi siswa yang semakin baik lagi. Kamu hebat Galih. Terima kasih, Bu. Semangat dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Fauzah, siswi kelas 5 SD Negeri Tambak Sari 04. Saya senang sekali diajak mencari solusi dari permasalahan saya. Saya juga tidak dimarahi meski sudah berbuat salah. Saya jadi belajar menjadi siswi yang baik lagi dengan menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Guru.